Kalau dari awal kan saya mengikuti regulasi Indonesia, Pak. Saya membuka portal, administrasi pun juga konseling sama apa namanya cyber kepolisian. Semuanya sudah di ACC. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan pendidikan blockchain dan kepentingan untuk masyarakat. Itu aja, Pak. Jadi sebenarnya itu kan tugas cyber polisi, kok Bapak ikut repot-repot mikir. Itu aja lah. Gini, sih tambahin dikit gini. Tadi saya nyimak lobster ya. Ya, Pak Fauzan pernah pamer ya, berapa USDT lobster ya. Saya juga pernah pamer punya saya ya. Ya. Nah, sekarang saya tanya, lobster setelar itu Bapak yakin bisa cair? Yang USDT-nya, Pak. Yang USDT. USDT bisa cair? Yakin bisa cair? Saya naruh USDT kan banyak sana. Saya naruh USDT di sana kan ada kurang lebih berapa juta miliar, berapa juta lah, berapa juta USDT lah. Beberapa web itu apa berapa exchanger kan kita ikut semua, Pak. Berarti dengar nih ya teman-teman ya, ini direkam ya. Kalau Bapak yakin lobster setelar itu bisa cair istri Bapak, saya punya juga sama. Saya dapat itu dummy ya Pak ya. Mungkin ya, cair pun yang tergantung dari bapak-bapak sudah terkoneksi belum. Kalau tidak terkoneksi sama saja, karena kan Web 3 harus bayar, Pak. Saya memindahkan ke Web 3 saja, satu koin itu kurang lebih kayak BTC itu kena 850. Untuk tes, untuk apa 3 kali, Pak. Itu baru satu koin ya, satu jenis koin ya. Sedangkan koin berapa banyak. Nah, memindahkan ke Web 3 itu semua ada protokol-protokol semuanya. Dan ada namanya kekuatan, yaitu namanya security. Nah itu tadi Pak, jadi biayanya cukup mahal. Pak itu aja. Jadi, ini semua komunitas dari kripto. Sini aja beliau nggak paham loh Om. Ini semua komunitas kripto tahu kripto ya. Jadi member-member Pak Fauzan itu rata-rata baru awam di kripto. Lobster enggak, itu dari saya penjelasan itu, beliau aja, mereka iya. Enggak dari penjelasan beliau yang barusan itu udah kelihatan dia nggak nyambung Om. Iya. Halo Bang Giro. Halo Bang Giro. Lanjut Om, iya. Saya mau nanya sama Pak Fauzan. Emang Web3 itu seperti apa sih? Satu. Terus pembayarannya sampai 800 juta itu kayak apa sih? Sedangkan lobster yang ada lobster yang ada di SLM itu jaringannya BNB loh. Dan itu tidak bisa dicairkan. Itu scam. Udahlah, jangan dibohongin. Jangan membohongi. Udah itu aja. Saya sudah lama tidak masuk di Pi. Saya sudah 2 tahun ini. Saya mengedukasi di Pi dari tahun 2020. Siapa ini? Si Selo. Saya tahu si Selo ini Om Jojo. Om Zero saya kenal. Saya banyak yang kenal kok di sini. Gitu loh. Oh, yang barusan bicara adalah moderator Pi ya, Indonesia ya, itu ya, pakai akun satunya lagi ya. Yang belum tahu. Ya udah. Jadi, itu aja sih. Udahlah, yang penting intinya masalah pembayaran dari awal, fake scam, fake penipuan. Dan kripto itu sangat simpel. Kamu punya kripto, kamu punya exchanger, kamu cairkan hari ini juga bisa. Tahu nggak di Indodax kemarin tuh kena hack 220 miliar kurang lebih gitu. Kenapa kok dia bisa membackup? Karena Indodax itu punya dana cadangan 11 triliun. Sedangkan sekarang ini sampai detik ini exchanger mau mendaftar di Indonesia itu sudah agak dipersulit. Karena Bapeti sekarang sudah harus menyiapkan dana 1 triliun untuk dana cadangan. Daftar awalnya itu 100 miliar. Udahlah, jangan membohongi, jangan membodohi, kasihan. Tapi ini tidak scam. Sekarang tergantung Nicholas. Nicholas itu punya liquid berapa? Sekarang Pi ini kerjasama dengan CV siapa? Fitur kapitalnya itu siapa? Berapa dolar? Contoh yang paling besar, contoh yang paling nyata hari ini, hamster si curut, meskipun tuh harganya 150 perak, venture kapitalnya itu berapa? MC-nya hari ini, per hari ini itu tadi tembus 800 juta dolar.
Berarti apa? Si developernya itu punya duit untuk mengisi koin tersebut masuk ke exchanger tersebut. Udahlah, kalau masalah Pi ini tidak scan. Masalah mau garap aja. Kan nanti kalau sudah mainnet, mungkin harganya feeling saya mungkin $1 gak nyampe. Kita suplainya 100 miliar. Nah, antara suplai dan sirkulasi suplai itu harus diketahui dulu. Kenapa kok curut harganya segitu? Karena sirkulasinya cuma 60%. Kenapa not tuh harganya segitu? Semuanya itu ada hitung-hitungannya. Ada sirkulasinya, semuanya itu ada. Bisa kalau masalah yang 500.000 itu semuanya bohong. Udahlah, jangan nipu. Udah sekian ya dari saya. Om Zero, terima kasih. Salam semuanya. Siap Om, tak lanjutkan lagi. Dari edukasinya Om Fauzan aja, beliau tidak paham tentang kripto. Gimana dia berteriak-teriak untuk mengembangkan Pi? Kasarnya seperti itu loh. Nggak kasihan membernya. Gini aja, kita sama-sama menunggu besok pada saat jaringan dibuka saja. Kalau saat ini kan kalau mau pembuktian kan repot Pak. Jadi lebih baik finalnya saja besok seperti apa. Itu nggih. Jadi supaya oke, siap. Nanti kita sama-sama biar cepat aja Pak. Tidak ada rasa kedengkian, kebencian, karena kita kan sama-sama pengen berbuat yang terbaik. Oke, gitu aja. Oke. Izin Pak, saya mau satu aja, dikit aja. Saya mau bertanya satu, tolong dijawab soalnya ini direkam ya. Ketika Pi gagal 4M, apakah uang member akan dikembalikan secara utuh? Jika tidak utuh, akan member akan mempidanakan atau menuntut, seperti itu. Saya bisanya mencairkan Pak. Jadi saya akan bantu tetap pencairan Pak, sebesar yang teman-teman harus dapat rupiahnya berapa, itu aja Pak. Yang pertama adalah exchange rate sebesar 250 juta, setelah itu berlanjut yang 1M. Begitu Pak nggih? Mohon maaf, saya lagi habis minum obat agak ngel-ngel. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tak ambil kesimpulan ya, beliau ini memang muter-muter. Bentar Om, bentar ya, dikit aja. Jadi beliau itu memang muter-muter dalam arti tidak mau mengajari sesimpel itu mencairkan Pi nanti setelah permanet. Dengan cara apa? Dengan cara memungut uang member. Jika tidak 4M, dia ternyata bilang dia hanya membantu mencairkan. Nah, kenapa kalau membantu mencairkan harus bayar? Sedangkan kita praktik di sini mau mencairkan pun bisa loh. Ketika open mainnet tiba itu nanti, nggak usah bayar. Betul. Hanya orang mules aja yang percaya. Orang-orang dungu aja yang percaya sama dia. Saya kan admin dia dulu. Dia satu. Dulu Exchange Collab sebelum ada PT mau mencairkan sebelum Lebaran. Saya punya buktinya, itu grupnya ada pencairan 0,055 belum Lebaran 250 juta. Nah ini juga untuk Bapak sendiri ya, Bapak sendiri Pak Mustaqim kan masih bergelut di PSSG ya, di Pisorum ya. Saya mengasih saran berhenti aja Pak, daripada nanti Bapak ada masalah lagi nambah masalah. Sedangkan Pi itu dicarikan ke exchanger, sesimpel itu Pak. Terima kasih Pak, lanjut Pak. Hanya mengingatkan kita sesama kita Indonesia, mengingatkan biar nama baik sampean nggak tercoreng di kemudian hari, itu aja sih. Lanjut Pak. Yang pasti untuk rekan-rekan lain ini udah ketahuan. Bagi yang dengar, Fauzan itu sebenarnya ya masalah kripto dia nggak paham ya, cara pencairannya juga nggak paham, pencairan kripto ya, semuanya itu sekedar alibi ya, menarik pungutan 500 rupiah, 500.000 itu udah pasti total itu penipuan, dah selesai.